Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Nah, ini sedikit mengulas video-video yang saya upload ataupun statement-statement yang saya buat. Contoh, semalam saya mempunyai statement harga apabila tidak mampu breakout harga pagi, maka pagi ini akan terjadi kenaikan. Nah, ini harga yang kemarin. Nah, maka tadi pagi terjadi kenaikan. Nah, ini harga tadi pagi beranjak naik. Nah, ini teknik dimana kita mempelajari market. Ini arah akan kemana kita bisa tahu terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan entry, sell ataupun buy ini kita bisa menunggunya. Nah, contoh seperti apa mappingan yang saya buat, selalu simple. Ini akan memudahkan kita sendiri mencari setup ataupun analisanya. Analisa tidak perlu terlalu besar time frame-nya. Contoh di daily hanya untuk melihat, mendetailkan. Selanjutnya H4, H1 untuk mencari setup ataupun entry di sana. Nah, ini statement-statement yang biasa saya sampaikan. Selanjutnya ada statement yang seperti saya buat, contoh seperti ini. Nah, kita akan mendetailkan dari atas. Nah, ini yang saya buat tadi, entry dari atas, ada arah, re-entry, jangan berharap besar menjadi momentum. Nah, ini yang terjadi kenaikannya. Kalau kita entry sell di sini nggak di cut loss, ini MC1 sudah ya, udah margin call. Nah, selanjutnya kita akan mendetailkan yang kedua ini. Nah, entry di atas, ada arah, ada re-entry, jangan berharap menjadi momentum. Nah, ini teknik ataupun cara yang sama. Sekarang entry pada top BB, take profit pada low BB. Entry pada low BB menargetkan top BB. Nah, ini contoh-contoh yang saya buat dengan mudah. Nah, ini kan time frame besar, pastinya menggunakan margin besar. Ya, inilah bedanya time frame dan banyak video yang saya sudah buat. Nah, ini time frame-nya daily. Ini yang saya katakan, anggap investasi karena modalnya besar. Maka kita mau entry dimanapun kita tahu gitu ya. Yang penting tekniknya paham terlebih dahulu. Apabila teknik ini saya ungkap semua, maka akan membutuhkan waktu panjang, bisa 1 jam nggak habis teknik entry ini. Belum teknik strategi, gimana kita mempunyai strategi untuk entry. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa yang berlaku di H4. Nah, contoh di H4 kan berlaku hal yang sama seperti yang saya buat. Nah, di sini ya, di sini entry dari atas, ada re-entry. Nah, selanjutnya jangan berharap menjadi momentum. Teknik yang sama, entry pada top BB, take profit pada low BB. Ini wajib. Selanjutnya naik ke atas. Di sini kembali lagi ada re-entry, jangan berharap menjadi momentum. Ini satu teknik, satu cara analisa yang sama dan hasilnya pun sama. Ini bagaimana kita mempelajari market ini gitu. Tidak perlu setup yang aneh-aneh, garis yang aneh-aneh. Inilah fungsinya, kita sendiri melihatnya enak, mau mencari apa satu arah ini kan lebih enak gitu. Seperti yang saya sampaikan, contoh, jangan setup apa yang sudah berjalan. Ekstrim di sini ini kan sudah jalan ya. Jadi jangan di setup, ikuti apa yang berlaku. Contoh, saya mengeluarkan statement tren H4 ini boleh diikuti untuk entry-nya hari-hari. Ya, sekarang tren sudah di breakout dari semalam gitu. Kalau kita menggunakan media tren di daily pun sudah mampu di breakout, maknanya tren ada perubahan untuk kembali ke atas. Nah, ini baru 2 time frame. Ini marginnya besar banget ya, 2 time frame ini saja kalau kita salah entry ini udah gede banget. Nah, selanjutnya
Tadi saya ada video re-entry dari H1. Nah, kita akan lihat re-entry-nya H1 valid atau tidak. Nah, ini kita detailkan. Nah, di sini ini valid. Ini valid. Contoh di sini. Nah, di sini entry sell take profit di MA510. Nah, jika nggak di take profit, ini di sini tidak ada petunjuk arah akan ke bawah, justru memberikan signal arah akan ke atas. Contoh mau dipindah time frame, memindah time frame harus di situ take profitnya. Entry di H1, take profit di H1 sampai. Selanjutnya yang saya garis merah, kita akan cari di time frame 5 menit apa yang berlaku di sana sehingga terjadi kenaikan. Nah, ini detail kan. Nah, di sini ini yang wajib didetailkan. Ya, dari atas kita pindah time frame. Contoh, pindah time frame untuk mencari entry di setiap candle. Ketika terjadi valid, entry setiap candle, entry ini setiap candle ya. Begitu sampai pada titik MHV berarti selesai, dimana bertemunya MA5 dengan volume terendah. Nah, MA5 bertemu volume terendah, sama. Ini adalah MHV. Maka entry dari atas wajib di take profit. Oke, pas pengambilan re-entry di setiap candle kita entry profit. Akan tetapi jika sampai di sini tidak di take profit, maka ini yang terjadi. Entry top BB, take profit low BB, entry low BB, take profit top BB. Berlaku pada time frame yang sama. Nah, contoh kita akan mengambil kembali re-entry sell-nya, maka wajib detailkan di mana ada double extreme. Double extreme ini terus terjadinya triple extreme ini. Seperti yang saya sampaikan, jika ada double extreme, tunggu ekstrim ketiga. Nah, ini sama, cara yang saya ajarkan ini sama. Mau di time frame kecil, mau di time frame kecil pasti akan berlaku. Nah, hanya saja kita mau nerima enggak gitu ya, dengan take profit seperti itu. Nah, ini contohnya. Double extreme terjadi triple extreme. Maka yang terjadi adalah penurunan. Nah, ini contoh-contoh yang saya buat video ini hasil dari mempelajari market, bukan mempelajari apa seperti yang dikatakan orang harus takut begini harus belajar fundamental. Enggak, ini semua real dari hasil pembelajaran dari market ini. Ada double extreme, tunggu ekstrim ketiga. Nah, valid gitu ya. Nah, inilah cara selanjutnya kenapa saya selalu memberikan ambil setupnya H4 dan H1 ini cukup untuk entry hari-hari, follow daily. Nah, ini cara membedakan bagaimana cara entry ataupun melakukan cut loss. Saya sudah membuatnya. Contoh di H1 tidak ada setup yang memberikan arah akan ke bawah, maka jangan mencari entry-nya sell. Sell-nya hanya koreksi. Apabila ada candle yang sudah mampu melewati MA5 10 mid BB, maknanya adalah ada setup arah akan ke bawah, arah kuku. Contoh entry di sini, di mahi sini, take profit di sini nggak ada arah. Ketika nggak ada arah, maka dia retest balik ke atas. Yang ditunggu adalah MHV valid ataupun terjadinya ekstrim. Maka wajib disinkronkan dengan H4, apa yang berlaku di H4. Nah, satu lagi contoh seperti saya membuat argumen seperti ini ya. Nah, ini pasti banyak yang tanya kenapa nggak bakal di re-entry. Nah, ini contoh candle yang ini, follow candle yang pertama ini sebenarnya bukan candle yang pertama, karena sebelumnya sudah terjadi, maka saat terjadinya ekstrim sudah selesai. Nah, di atas sebelumnya sudah ada, maka jika dilihat di time frame atasnya mah nggak bakal ada re-entry. Contoh lihat di time frame nya H4. Nah,
tidak ada yang namanya MHV di re-entry. Yang ada candlestick arah kuku di re-entry, candlestick momentum ini yang di re-entry. Contoh dilihat pada time frame-nya daily, tidak ada area malu di re-entry. Nah, ini contoh-contoh mudahnya itu. Jadi kita wajib bisa mendetailkan ataupun mengikut time frame besar itu di sini gitu. Ini analisa dari time frame besar ke time frame kecil. Maka yang di time frame kecil adalah re-entry tambahan. Nah, take profitnya mengikut time frame-nya. Jika mengikut pada time frame besar, maka saya sering menyarankan hold-nya 1 atau 2 layar. Karena apa? Perjalanannya panjang lama, maka yang di time frame kecil boleh di take profit mengikuti time frame-nya. Nah, ini maka saya sering setup hanya sampai di H1. Jadi ini dulu yang detailkan ya. Ini adalah penting, ini tren ini ya. Kita mengikut time frame-nya daily. H1 nya sudah tren kenaikan. Selanjutnya detailkan H4. Nah, di H4 trennya sudah di breakout. Maknanya apa? Selaras. Kita bukan tidak boleh mengambil entry-nya sell, tapi wajib paham bahwa sell-nya adalah koreksi. Seperti yang saya sampaikan semalam, untuk kenyamanan sell-nya ini belum nyaman gitu. Ini cara saya mendetailkannya seperti itu deh, dengan cara yang sama, cara menganalisa yang sama. Ini yang berlaku akan seperti itu, dari atas ke bawah ada re-entry, tidak bakalan ada momentum sama ya. Maka apa nih maknanya? Ini sideway nih. Sideway membentuk re-entry di time frame besar gitu. Ini kita cukup follow time frame-nya daily ya. Apabila kita setup pada time frame-nya daily, teman-teman dan rekan-rekan wajib mempelajari weekly dan monthly. Nah, ini semakin besar time frame-nya, maka jika belum paham akan tambah pusing, bukan tambah mudah gitu. Akan tetapi jika sudah paham, ini melihat satu time frame saja paham gitu. Nah, ini yang wajib belajar, yang seperti yang saya sampaikan, belajar itu tidak ada habisnya. Dan saya tidak peduli adanya news ataupun adanya fundamental, karena apa? Market ini saya sudah pelajari gitu. Tanpa menggunakan yang adanya news atau apa, itu sama sekali saya lupakan, khusus untuk mempelajari market, bahwa market ini adalah sistem yang bisa kita pelajari. Nah, inilah prinsip saya ini. Contoh seperti tadi jam 13, jam 14 ada news itu kapan saja ada. Makanya kenapa yang ditakutin yang news pada saat sesi London, sedangkan tadi sesi Eropa ada ya, jam 13.14 itu ada news itu. Jadi news itu pagi ada, sore ada, siang ada, malam ada. Itu jam-jam open market gitu. Nah, ini wajib paham. Ini time frame besar lah yang akan membawa arah gitu. Nah, ini contoh mudahnya mau di time frame besar pun sama. Entry pada low BB, take profit top BB, entry di top BB, take profit low BB. Nah, akankah ini kembali ke top BB? Ini kan cara mudah ini ya. Nanti kita punya dasar dimana boleh entry ini sesuai mengikut time frame-nya. Jika daily, maka ini harus berganti hari setup di daily. Jika H4, maka kita tinggal ngitung close candle-nya H4 itu nanti jam berapa gitu. Nah, di time frame sini apa yang belum ada, mana yang belum di re-entry, ini kita tinggal mendetailkannya. H4 dan H1 entry boleh mengikut trennya H4 untuk entry-nya hari-hari. Jadi saya nggak bisa menentukan ini waktunya B ataupun satu, karena apa? Ya ini yang terjadi. BBMA ini bisa saya katakan indikatornya digital gitu. Jadi gerak. Kita kalau mau mapping, contohnya mapping punyanya MA5 10 mid BB, ini tuh nanti 1 jam atau 2 jam ini akan bergerak gitu. Contoh misalkan nanti kita akan nunggu B di sini itu contoh nih, ini bergerak, tali-tali ini akan bergerak, maka kita nggak perlu punya rasa capek gitu. Yang mana yang membosankan itulah yang menghasilkan. Nah,
entry top BB, target low BB ini udah setnya seperti ekstrim dan MHV sama gitu. Nah, ini low BB nya ada di mana, ini kan bergerak gitu ya, ini kan rekam jejak atau histori perjalanan perdagangan. Inilah market, inilah yang perlu kita pelajari, fokus di market ini. Ini mau entry H4, tunggu H4 pada time frame tersebut, nggak perlu memindah time. Apabila dipindah time frame, maknanya take profitnya juga harus berpindah ke time frame tersebut. Nah, ini cara-cara saya mendetailkannya itu seperti itu. Nah, entry mengikuti time frame, mengambil take profit seperti apa yang disarankan pada BBMA. Nah, jika MA5 10 top BB tidak mampu dibeli, itu maknanya adalah MHV ya, validnya seperti apa, maka kita wajib mendetailkan. Nah, banyak contoh-contoh yang saya buat tidak mampu melewati MA5 10 mid BB berlaku 3 candle penurunan atau kenaikan. Ini adalah hasil dari pembelajaran. Nah, jadi teknik ini banyak yang belum saya ungkap, ini banyak banget gimana cara entry-nya. Nah, kenapa saya selalu menggunakan entry 0.01 ini, fungsinya untuk apa, ini belum saya ungkap semua ya. Kenapa kalau paham setup entry-nya tidak langsung 1 loot 2 loot, ini saya punya alasan tersendiri gitu. Nah, ini contoh-contoh banyaknya teknik dalam market yang belum kita kuasai, maka kita tetap harus mempelajari. Jangan pernah berhenti untuk mempelajari apabila kita tetap akan melakukan trading. Jika kita mau berhenti trading, sudah selesai, nggak perlu belajar trading. Nah, ini cara-cara mempelajari market ataupun dimana kita boleh entry, mau entry, wajib kita bisa melindungi margin kita. Nah, ini semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa mendetailkan satu persatu. Ini entry tidak perlu buru-buru, tidak ada yang namanya ketinggalan, itu tidak ada. Selama tidak ada setup sell, maka sellnya hanya koreksi. Apabila ada arah kuku, maknanya dia akan memberikan signal arah kuku, berarti akan ada re-entry selanjutnya baru lanjut gitu. Jika belum ada, maknanya kita akan mengikuti trennya pada time frame besar, contoh H4. Maka di H4 dimana kita boleh entry mengikuti tren. Nah, kurang lebihnya itu cara mempelajarinya simple seperti ini, hanya kitanya mau sabar atau tidak. Nah, ini semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Semoga profit setiap hari. Terima kasih.